Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Pramudia Akbar dengan NIM J0301201148. Saya dari mahasiswa Sekolah Vokasi IPB. Jadi, di sini saya mendapat tugas dari matkul periklanan. Di sini tugas individu minggu kedua, yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari ketiga iklan di media cetak, elektronik maupun media online. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya akan bahas dulu nih apa sih media periklanan itu. Jadi teman-teman, yang dimaksud dari media periklanan adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan-pesan iklan. Kemudian media periklanan di Indonesia ini masih menggunakan metode-metode komunikasi yang bersifat konvensional ya teman-teman. Dalam membawa pesan periklanan, dalam mengkampanyekan produk-produk, juga jasa yang ditawarkan. Seperti melakukan kampanye di koran, majalah, radio, bahkan televisi. Ada berbagai macam variasi sarana tempat periklanan. Yang ini saya akan bahas adalah variasi sarana iklan di media cetak, khususnya di koran, media elektronik di radio, dan yang terakhir di media online. Salah satunya itu di platform YouTube. Yang pertama, saya ini akan membahas iklan di media cetak, yaitu di koran teman-teman. Media cetak merupakan sarana penyebaran informasi yang paling tua. Karakteristik utamanya adalah bersifat hard copy atau mempunyai wujud fisik yang diproduksi dengan bahan kertas dan juga tinta yang menggunakan mesin cetak. Secara definisi, koran adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa event politik, kriminalitas, olahraga, tajuk bencana, atau cuaca. Nah, berbicara soal iklan di koran nih. Iklan di koran merupakan salah satu pilihan promosi yang banyak dilakukan oleh perusahaan atau brand dari dulu hingga kini. Iklan di koran merupakan kegiatan pemasaran iklan di media cetak, yakni media koran. Ya, di sini saya akan memberikan salah satu contoh iklan di media cetak, khususnya di koran. Nah, jadi itu teman-teman contoh dari iklan di media cetak. Namun, terdapat kelebihan dan kekurangan dari segi iklan media cetak, khususnya iklan di koran loh teman-teman. Jadi, yang pertama ini saya akan membahas dari kelebihan. Jadi dari segi kelebihan koran itu, yang pertama ada khalayak dalam kondisi emosi yang tepat untuk membaca pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua itu jangkauan khalayaknya yang luas. Yang ketiga ada fleksibel. Keempat, mampu menyampaikan pesan yang detail. Dan yang terakhir, tidak terbatas oleh waktu nih teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada kekurangan. Jadi dari segi kekurangan koran, yang pertama itu penempatan iklan di surat kabar tidak beraturan. Kemudian bukan media yang sangat selektif. Yang ketiga, harga iklan relatif tinggi untuk pengiklan berkala. Ternyata harga iklan itu yang di koran mahal juga ya teman-teman. Kemudian ada mutu reproduksi relatif kurang. Pembeli yang rumit bagi pengiklan yang bersifat nasional. Yang terakhir ada komposisi pembaca bisa berubah. Jadi itu pembahasan dari kelebihan dan kekurangan media cetak, yaitu koran. Kemudian yang kedua ini saya akan membahas iklan di media elektronik, yaitu radio. Secara definisi, radio merupakan media yang ada di mana-mana. Hampir setiap mobil yang berlalu lalang di Indonesia memiliki perangkat radio di dalamnya. Termasuk dalam perangkat di handphone, memiliki aplikasi untuk mendengarkan radio. Hal ini merupakan potensi yang cukup besar yang menjadikan radio sebagai salah satu alternatif utama media periklanan. Para pengiklan radio berkepentingan di dalam menjangkau pelanggan yang sesuai sasaran dengan biaya yang relatif terjangkau, teman-teman. Kemudian, pertimbangan kedua adalah pilihan daerah yang geografis akan dijangkau oleh pengiklan. Pengiklan nasional membeli waktu dari stasiun-stasiun yang dijangkau khalayaknya sesuai dengan daerah yang paling kuat pengaruhnya. Nah, berikut salah satu iklan di radio. Ready buka puasa bareng guys? Oke, nih sate ayam gue. Yummy. Gue gulai kambing dong. Kalau lo makan apa bro? Bakso urat pakai cabe. Mantep kan? Alhamdulillah.
teh pucuk harum jumbo dulu, guys. Yoi, itu wajib. Teh pucuk harum seger banget. Iya, karena dari pucuk teh pilihan. Wah, manisnya pas lagi. Gak nyangkut di leher. Gak bikin haus lagi. Yuk, waktunya. Bro, suara lu putus-putus. Waduh, sinyal Zoom dia error. Ya. Mau buka puasa di luar rumah atau di dalam rumah? Tetap sama serunya dengan segarnya teh pucuk harum jumbo. Teh pucuk harum jumbo, segarkan kebersamaan buka puasa di mana aja. Nah, jadi itu teman-teman, salah satu iklan di radio. Nah, seperti biasa, terdapat kelebihan dan kekurangan dari segi iklan di media elektronik, khususnya iklan di radio. Yang pertama dari segi kelebihan dulu ya teman-teman. Kelebihan dari iklan di radio itu, yang pertama sesuai dengan khalayak yang tersegmentasi. Yang kedua, mencapai calon pelanggan pada tingkat perorangan. Yang ketiga, tenggang waktu yang pendek. Jadi setelah acara tersebut selesai, ya sudah, iklannya sudah tidak ada teman-teman. Kemudian ada sewa relatif terjangkau. Ya, kemudian ada juga kekurangan iklan di radio. Yang pertama itu tidak berbentuk visual dan kesulitan khalayak mencari frekuensi channel di radio. Nah, ini nih teman-teman. Nah, jadi itulah kelebihan dan kekurangan iklan di radio. Nah, yang terakhir ini yang akan saya bahas, membahas iklan di media online di salah satu platform media online YouTube. Ya, secara definisi YouTube merupakan media online berbasis web video sharing menggunakan internet yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang mereka miliki, teman-teman. Atau mereka hanya sebatas menikmati berbagai video yang diunggah berbagai pihak ya. Iklan online adalah strategi pemasaran yang melibatkan penggunaan internet sebagai media untuk mendapatkan traffic situs web. Kemudian menargetkan serta menyampaikan pesan pemasaran kepada pelanggan yang tepat. Nah, di sini saya akan memberikan contoh iklan media online di platform media YouTube, dan kebetulan saya mendapatkan iklan media online yaitu Hilo. Ayunkan tangan dan langkahkan kaki, terus kuat, lebih gesit, lebih enak. Hilo Platinum, gak cuma tinggi kalsium, tapi juga tinggi protein. Buat kami, kuat dan gesit sampai nanti-nanti. Hilo, lebih gesit, lebih enak. Nah, jadi itu teman-teman, salah satu contoh iklan di media online yaitu platform media YouTube. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Menurut saya ini dari segi kelebihan dari video tersebut, yang pertama itu lebih komunikatif karena di iklan media online terdapat pesan dari visual maupun audionya, teman-teman. Kemudian yang kedua itu memberikan kesan kredibel. Dan yang terakhir kekurangannya, ya yang saya tahu, untuk biaya produksi yang cukup mahal ya kalau misalkan kita ingin memasang iklan di platform iklan online ini, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangannya, saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.